Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan. Aduh. Dan suara jangkrik, juga suara motor. Namanya aja podcast Open the Door. Kenapa saya bikin video ini sampai malam baru mau saya tayangkan? Karena saya sedang menunggu kabar. Memang tidak ada aturan ya untuk laporan itu. Kalau dulu aturannya itu 1 kali 24 jam, tetapi saya masih toleransi, yaitu kalau sampai besok 2 kali 24 jam 2 orang ini tidak ada kabarnya, tolong pantau ya teman-teman. Nanti akan saya buat laporan hilang ke polisi. Siapa 2 orang itu? Ini teman-teman, kebetulan saya bawa fotonya. Loh. Saya ini pendukung PDIP. Kenapa kaosnya nggak dipakai? Kaos kok sarangan tahu. Pendukung PDIP. Kaosnya saya pakai, tapi saya milih Prabowo Gibran. Itu namanya split tiket voting. Sah-sah saja. Mungkin saya nggak cocok kok sama ini. Partainya saya cocok, bukan partainya. Saya pilih ini calegnya yang di DPR provinsi, kebetulan memang kenal baik, jadi nggak ada masalah. Itulah namanya split ticket voting, fenomena yang nggak mau dipahami dan sengaja tidak dipahami oleh orang PDIP. Orang itu banyak milih partainya, tergantung calegnya, tetapi presidennya nggak milih, itu fakta. Masih dibilang kecurangan. Jadi kalau nanti sampai besok ya 2 kali 24 jam, kalau aturan polisi nggak ada. Kalau dulu kan bilangnya 1 kali 24 jam, enggak. Kalau memang nanti nggak ada berita di Surabaya, Pak Mahfud nggak ada berita, di Bali nggak ada berita, jadi nanti saya mau buat laporan ini. Laporan orang hilang. Saya balas itu yang kemarin melaporkan Kaisang. Aneh-aneh aja loh. Ini ya, tahu kan? Pasti kenal. Terus itu yang untuk Bu Mega, apa ada sedang menjenguk, kondisinya bagaimana, flu-nya tambah berat atau sudah mendingan. Kalau menurut saya memang bagus sekali keputusan Bu Mega, itu sangat bijaksana kemarin tidak hadir di acara pelantikan Pak Prabowo ya, karena kan itu flu kayaknya dari luar negeri, takutnya itu flu Hongkong, flu burung. Bisa menular. Dan ini yang penting lagi, untuk rencana pertemuan dari Pak Prabowo dan Megawati mohon ditunda dulu sampai flu-nya sembuh. Sangat menular itu. Bahaya nanti flu burung terus flu onta atau flu babi. Sebelum ke topik utama, ini masih ada satu berita lagi untuk Mbah Amin Rais, Refli Harun, Said Didu, Faisal Assegaf dan Mbak Rahma Sarita. Saya sekarang tahu kenapa Anda kemarin nggak jadi menyambut Pak Jokowi dengan demo di Solo. Ini ada 3 alasan. Ini beritanya dari Antara, beritanya akurat. Nanti kalau boleh saya kasih videonya kalau tidak kena copyright. Yaitu yang pertama, orang Solo itu dengan sukarela sudah menyiapkan ubo rampe penyambutan untuk Pak Jokowi dan Bu Iriana. Sudah satu kota itu waduh tumblek-blek, bukan ribuan, puluhan ribu. Kepulangan Presiden ke-7 Joko Widodo beserta Ibu Iriana ke kota Solo pada Minggu 20 Oktober sore disambut lautan manusia. Puluhan ribu warga antusias memenuhi sepanjang jalan mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Sumber Solo, Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan laju kendaraan rombongan Jokowi tersendat. Rombongan pun butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan untuk tiba di lokasi tujuan. Usai pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Adi Sumarmo pukul 16.05, Jokowi dan Iriana langsung menuju rumah dengan menaiki mobil taktis terbuka produksi Pindad. Mereka baru tiba di kediaman pada pukul 19.20. Terus yang kedua, yaitu bahwa Pak Prabowo itu mengantarkan sendiri ke bandara. Paham? Dan yang ketiga ini, yang penting kayaknya nggak ada yang memberitakan, itu Refli Harun kayaknya
melihat berita, pura-pura nggak mau lihat berita, itu malah podcast sendiri sama Said Didu. Dikonfirmasi besok di konferensi pers, kenapa penyebabnya tidak jadi demo. Ini yang paling penting. Ternyata ini kehormatan sekali, ini tanggung jawab dari seorang presiden yang baru, Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo itu memerintahkan, dengar ya, memerintahkan, ini yang ngomongnya sendiri, Panglima TNI dan Kapolri untuk mengantar dengan selamat sampai rumah Pak Jokowi itu. Jadi nggak mungkin kalau Anda itu mengadakan demo di sana, ya pasti ditembak. Nggak usah ditembak, rakyat langsung membubarkan. Saya yakin tuh. Ini benar-benar standar pengamannya mantan presiden. Terus ditambah kehormatan lagi, diantar, benar-benar dipastikan selamat sampai tiba di rumah, karena kayaknya tahu bahwa Anda akan demo. Hari ini alhamdulillah saya dan Kapolri sudah di kediaman Bapak Jokowi ke-7, dan ini atas perintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto untuk saya dan Kapolri untuk mengantar Bapak Jokowi. Wah, luar biasa, puluhan ribu, luar biasa. Cintanya pada Pak Jokowi tidak berubah. Di sepanjang jalan, Jokowi berkali-kali melemparkan kaos bergambar mozaik dirinya kepada warga, sementara Iriana terus melambaikan tangan kepada masyarakat. Tiba di depan kediaman, Jokowi dan Iriana bergegas memasuki rumah, diiringi sejumlah tokoh seperti Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Dari Solo, Jawa Tengah, Yoma Times Suryadi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini gak main-main. Panglima TNI dan Kapolri Pak Subianto dan Pak Listio Sigit langsung mengantar sendiri. Loh, kurang baik apa itu Pak Prabowo? Jadi jelas Anda nggak mungkin mengadakan demo itu. Yang jelas pertama, Pak Amin masih di Jakarta, kayaknya nggak ada pesawat yang mau ditumpangi. Atau nggak dikasih duit sama Refli Harun. Refli Harun sibuk podcast sama Said Didu. Rahma Sarita nggak tahu kemana itu, sama Faisal Asegaf, ngilang semua itu, nggak bertanggung jawab. Aduh, jadi jelas ya bahwa Pak Jokowi itu diantar ke bandara oleh Pak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama istrinya Iriana pada Minggu 20 Oktober di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Jokowi dan Iriana tiba di Lanut Halim pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Selain diantar oleh Presiden Prabowo, kepulangan Jokowi dan Iriana ke Solo juga diantar oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Suharto Monoarfa, dan sejumlah jajaran menteri lainnya. Kepada awak media, Jokowi mengatakan dirinya menyerahkan seluruh tanggung jawab negara kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendoakannya. Saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Beliau selalu menyampaikan ke saya, beliau berdoa, saya kuat. Untuk menerima tanggung jawab yang besar. Adapun kendaraan yang digunakan Jokowi dan Iriana pulang ke Solo adalah pesawat TNI Angkatan Udara nomor registrasi A7309 yang dijadwalkan tiba di Solo sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Merdiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan.
kemudian diperintahkan oleh Pak Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengantarkan beliau sampai tiba di rumah Solo. Paham? Yang ketiga, rakyat Solo dan sekitarnya semua menyambut puluhan ribu. Sudah jelas itu kedatangannya sekitar jam 4 sampai rumah beliau itu yang harusnya ditempuh kalau normal itu setengah jam, itu membutuhkan waktu hampir 3,5 jam, hampir 4 jam, karena lautan ribuan manusia, masyarakat yang menyambut. Fakta. Refli Harun, tolong ditonton. Gak mungkin Anda demo di situ, langsung dibubarkan oleh Linmas. Karang Taruna, gak perlu polisi. Kalau polisi langsung tembak aja. Gak salah. Kenapa? Ini dalam pengawalan Panglima TNI. Anda kan tahu kalau namanya kunjungan, atasnya Boso Jawa Timur, atasnya Kapolda gitu ke Malang gitu. Wah, semua Kapolres, Kapolsek yang ngumpul. Lah ini Panglima TNI loh, sama Kapolri kan sudah komplit itu, datang mengantar Pak Jokowi. Bagaimana itu? Mulai dari Kapolsek, Dandim, dan Ramil ya semua tumplek-blek. Nggak mau ketinggalan nyambut atasannya, apalagi ada Pak Jokowi. Nggak mungkin pokoknya ada demo itu jelas omong kosong. Jadi besok tolong dijelaskan ke masyarakat, ke jamaah Anda itu forum kebangsaan atau apa itu, bahwa kemarin terpaksa dengan sangat tidak bisa kita lakukan demo karena situasi tidak memungkinkan. Lah Anda mau izin yang jelas gak ditandatangani. Boleh kamu demo ke sana di Jogja sana. Pokoknya dari radius berapa dari area Pak Jokowi harus berjarak sekitar 5 kilo. Boleh demo. Lah ini ada Panglima TNI, ada Kapolri ya. Aneh-aneh aja.